Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sastra Jepang kelas A Universitas Andalas yang beranggotakan yang pertama Limia Fizah, yang kedua Siti Aisyah, yang ketiga Nur Azizah, yang keempat Faradina Zara Putri, yang kelima Fadila Tulusni, yang keenam Amalia Fadila. Kami akan mempresentasikan poster kami dengan judul Perang Boshin. Perang Boshin adalah perang saudara di Jepang yang terjadi antara Kossugunan atau pemerintah militer Tokugawa yang saat itu berkuasa dengan faksi yang ingin mengembalikan kekuasaan politik ke tangan kekaisaran. Perang saudara dimulai pada tanggal 27 Januari 1868 dan hanya berlangsung selama 2 tahun, antara tahun 1868 dan 1869. Dimulai dengan pertempuran Toba Fusumi atau disebut dengan Toba Fusumi no Takai pada tanggal 27 Januari 1868 dan berakhir dengan pertempuran Hokadate atau disebut dengan Hokadate Senso pada tanggal 27 Juni 1869. Perang ini bermula dari ketidakpuasan para bangsawan dan samurai muda terhadap pemerintahan shogun. Sementara itu, meningkatnya pengaruh Barat dalam perekonomian menyebabkan penurunan yang sama dengan negara-negara Asia lainnya saat itu. Untuk itu, aliansi samurai Barat, terutama domain Choshu, Satsuma, dan Tosa, serta pejabat pemerintahan mengamankan kendali istana kekaisaran. Mereka juga mencoba mempengaruhi Kaisar Meiji Muda. Secara umum, perlawanan terjadi di 3 wilayah yang saling berhubungan, Edo dan daerah pedesaan sekitarnya, wilayah timur laut, dan pertempuran terakhir di utara di Hakodate. Pada tanggal 27 Januari 1868, tentara shogun berjumlah lebih dari 15.000 dan terutama terdiri dari samurai tradisional, menyerang pasukan Satsuma dan Choshu di Toba Fushimi, pintu masuk selatan Kyoto, ibu kota kekaisaran. Choshu dan Satsuma hanya memiliki 5.000 tentara dalam pertempuran, tetapi mereka memiliki persenjataan modern termasuk senapan, Howitzer, dan bahkan senjata Gatling. Ketika pasukan pro-kekaisaran memenangkan pertarungan selama 2 hari, beberapa daimyo penting mengalihkan kesetiaan mereka dari shogun kekaisaran. Pada tanggal 7 Februari, mantan shogun Tokugawa Yoshinobu meninggalkan Osaka dan mengundurkan diri ke ibu kota sendiri, Edo atau Tokyo. Putus asa karena pelariannya, pasukan shogun menyerahkan pertahanan mereka ke istana Osaka yang jatuh ke tangan pasukan kekaisaran pada hari berikutnya. Dalam serangan lain bagi shogun, Menteri Luar Negeri dari kekuatan Barat memutuskan pada awal Februari untuk mengakui pemerintahan kaisar sebagai pemerintahan yang sah di Jepang. Namun, ini tidak mencegah samurai di sisi kekaisaran menyerang orang asing dalam beberapa insiden terpisah, karena sentimen anti-asing berjalan sangat tinggi. Saigo Takamori, yang kemudian terkenal sebagai samurai terakhir, memimpin pasukan kaisar di seluruh Jepang untuk mengepung Edo pada Mei 1869 dan shogun menyerah tanpa syarat beberapa saat kemudian. Terlepas dari kekalahan pasukan shogun yang cepat, Komandan Angkatan Laut Keshogunan menolak untuk menyerahkan 8 kapalnya. Berlayar menuju utara dan berharap untuk bergabung dengan samurai klan Aizu dan prajurit di domain utara lainnya yang masih setia kepada pasukan shogun. Aliansi Utara bertempur dengan gagah berani tetapi mengandalkan metode pertempuran dan persenjataan tradisional. Dibutuhkan kekuatan kekaisaran bersenjata lengkap dari Mei hingga November 1869 untuk akhirnya mengalahkan perlawanan utara yang keras kepala. Pada November 1869, samurai terakhir Aizu menyerah. 2 minggu sebelumnya, periode Meiji telah resmi dimulai, dan bekas ibu kota shogun di Edo berganti nama menjadi Tokyo, yang berarti ibu kota timur. Dampak dari rangkaian peristiwa ini terus berlanjut. Orang-orang dari Aliansi Utara serta beberapa penasihat militer Prancis mencoba mendirikan Republik Ezo yang terpisah di pulau utara Hokkaido. Tetapi republik yang berumur pendek itu menyerah dan menghilang pada tanggal 27 Juni 1869. Dengan menyerah dan menghilangnya republik ini, kekuasaan sepenuhnya kembali ke tangan kaisar dan ini juga menandakan berakhirnya Perang Boshin.
Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.